Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Jikalau hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, diajar dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya selalu berharap dan berdoa Bapak Ibu baik-baik saja. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang setia yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau hari ini kembali mendapatkan firman Tuhan yang adalah kekuatan kami, yang adalah kehendak Tuhan untuk boleh kami taat untuk sampai selama-lamanya. Berkati pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, dan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah 3 golongan orang Kristen menyikapi pertobatan. 3 golongan orang Kristen menyikapi pertobatan. Kali ini sorotan kita soal pertobatan Bapak Ibu. Sebab saudaraku, mengukur tingkat kedewasaan kerohanian kekristenan itu sukar kalau berdasarkan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Sangat sukar Bapak Ibu, dan itu tidak valid Bapak Ibu. Jadi sorotan kita hanya dalam pertobatan. Dari pertobatan itulah kunci kita bisa mengetahui seberapa dewasanya kita di dalam Tuhan. Seberapa seriusnya kita di dalam Tuhan. Sebab tidak mungkin kita hidup tanpa pertobatan Bapak Ibu. Kita tidak mungkin hidup tidak disertai dengan pertobatan. Sebab ukuran-ukurannya nanti enggak jelas. Saudaraku, di sini ada 3 golongan orang Kristen yang menyikapi pertobatan. Jadi kita di mana golongan tersebut Bapak Ibu kita bisa dengan mudah mengetahui dan dengan mudah kita membereskan atau mempertahankannya. Ya, supaya jelas langkah-langkah kita, pedoman hidup kita di dalam pertobatan ini menuntun nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Tuhan di dalam kehidupan kita dengan apa yang kita lakukan atau korelasi kita dengan kelakuan tingkah laku kita. Jadi kita tidak bisa menyatakan saya sudah bertobat loh Pak, tetapi nyatanya kelakuannya jahat, kelakuannya najis. Ya, tidak bisa kita mengatakan itu sudah bertobat. Jadi sorotan itulah yang kita harus ketahui, ya sudah bertobat atau belum bertobat, susah bertobat atau mudah bertobat, atau bertobat secara stabil atau bertobat tidak stabil. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah hidup yang susah bertobat. Jangan kita pikir Bapak Ibu susah bertobat itu tidak apa-apa. Ada akibatnya Bapak Ibu, dan ada resikonya. Jadi jikalau kita jatuh bangun terus di dalam dosa, dengan enteng, dengan ringan mengatakan, nanti saya minta ampun, diampuni ini Pak Pendeta. Hati-hati dengan statement yang Bapak Ibu lakukan. Itu statement yang salah. Jadi kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jadi ada resiko loh Bapak Ibu. Jadi yang pertama tuh dalam sorotan pertobatan adalah hidup yang susah bertobat. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Saudara, ini kondisi manusia yang susah bertobat, yang tidak mau bertobat Bapak Ibu.
Seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Maukah kita punya predikat tersebut? Maukah itu dikenakan di dalam kita dengan melekat, seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya? Bahkan di sini dikatakan oleh firman Tuhan dengan tegas, percuma mereka mengenal akan kebenaran kalau kembali kepada nilai-nilai kecemaran. Jadi camkan itu baik-baik Bapak Ibu. Jikalau kita susah bertobat, ya seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Dan percuma mengenal awalnya kebenaran, tetapi kembali kepada kecemaran. Itu satu nilai predikat yang tidak nyaman Bapak Ibu. Itu satu predikat yang sangat buruk. Jadi bagi kita yang susah bertobat, itulah kondisi yang terjadi. Bagi Bapak Ibu yang susah bertobat, itulah kondisi yang terjadi. Ya kan, saya percaya kita menyadari kita tidak mau dicap sebagai babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Memang firman Tuhan ini keras Bapak Ibu. Tetapi di sini kita supaya sadar bahwa status yang susah bertobat itu kondisi yang dikatakan firman. Jadi saudaraku, alangkah berbahayanya jikalau kita susah bertobat. Jikalau kita tidak mau bertobat dengan menganggap enteng nilai pertobatan, mentang-mentang kita mendapatkan kasih karunia. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi nilai pertobatan itu sangat valid untuk menilai perjalanan kita punya nilai kerohanian. Kedewasaan kita punya nilai kerohanian. Kalau tidak demikian, dengan apa kita punya pegangan, kita punya patokan, kita punya arah tujuan, kalau bukan dengan pertobatan? Nah, di situ pertobatan penting. Dan bagaimana kalau kita susah bertobat? Iya kan, bukankah itu malah beresiko besar bagi setiap hidup kita, bagi perjalanan rohani kita? Jadi jangan main-main dengan nilai pertobatan. Pertobatan itu sangat amat penting. Jikalau kita susah bertobat, kembali lagi saya tegaskan menurut firman, seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Saya percaya kita punya bayangan yang jelas mengenai perumpamaan ini. Supaya juga kita memahami perumpamaan ini, saudaraku. Supaya juga kita mengerti akan perumpamaan ini. Supaya kita jangan sampai ada di dalam perumpamaan tersebut. Karena kita tidak mau bertobat atau susah bertobat. Mulai saat ini hentikan statement-statement yang membuat Anda itu salah dalam hal pertobatan. Iya kan? Pertobatan itu harus sungguh-sungguh dikerjakan, dilakukan Bapak Ibu. Sebagai orang yang menghargai kasih karunia. Sebagai orang yang menghargai anugerah Tuhan. Kalau tidak demikian ada resikonya Bapak Ibu. Saya kutip firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi itu resiko jikalau kita bikin dosa. Dan tidak ada lagi pengampunan Bapak Ibu. Kita sebab bikin dosa dengan sengaja. Tidak ada dosa yang tidak sengaja. Tatkala kita mengetahui kebenaran, pasti kita sengaja berbuat dosa. Tatkala kita berbuat najis, tatkala kita berbuat jahat. Jadi kita mesti cerdas sedikitlah Bapak Ibu. Kita perlu memperhatikan hal yang serius menurut firman Tuhan ini. Jangan bercanda. Jangan tersesat dalam pengertian-pengertian yang buruk tentang kasih karunia, tentang anugerah Tuhan. Jadi pertobatan ini ditekankanlah kepada diri kita. Harus serius, harus mau, harus bertobat. Jikalau kita susah bertobat Bapak Ibu, itu sangat berbahaya. Sebab kita tidak punya patokan hidup. Sedangkan pengaruh-pengaruh duniawi di sekeliling kita bertambah kuat, menekan kita, menjerat kita, mengikat kita. Jadinya apa dalam hal ini kita? Pasti kita serupa dengan dunia.
Sedangkan yang serupa dengan dunia akan dibenci oleh Tuhan. Nah, inilah jangan sampai terjadi atas setiap kita. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tidak mau bertobat atau susah bertobat. Sadarilah Bapak Ibu akan hari depanmu, akan hari kematianmu, atau setelah kematianmu. Itu adalah nilai kekekalan. Jangan sampai kita ada di tempat yang Tuhan janjikan seperti di sorga. Jangan sampai kita ada di neraka, maksud saya dengan tegas mengatakan hal tersebut. Kita lihat Wahyu 3:15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini firman Tuhan Bapak Ibu, ini serius. Mungkin Bapak Ibu baru tahu, sekarang saya beritahu. Jadi kita jika suam-suam kuku akan dimuntahkan dari mulut Tuhan Yesus. Sangat mengerikan bukan? Jangan mempermainkan firman Tuhan ini. Sebab firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi terbukti, nilai pertobatan itu adalah sebagai patokan yang valid untuk introspeksi dalam kedewasaan rohani kita. Jangan kita mempermainkan nilai pertobatan ini. Jangan kita menganggap sepi nilai pertobatan ini. Kalau kita menganggap sepi nilai pertobatan ini, Bapak Ibu, ada resiko yang akan Bapak Ibu tanggung. Dan resikonya mengerikan. Resikonya selama-lamanya. Saya berharap Bapak Ibu sudahi nilai yang susah bertobat. Sebetulnya apa susahnya dalam hal kita bertobat? Tidak menuruti hawa nafsu, tidak menuruti hal-hal yang jahat, tapi menuruti firman Tuhan. Masalahnya kita tidak mau. Masalahnya kita bukan tidak bisa, tidak mau. Kalau kita tidak mau berarti dengan demikian kita menolak kasih karunia. Kita menolak anugerah Tuhan. Betul memang kita diselamatkan bukan hasil perbuatan kita. Tetapi kita setelah diselamatkan, pertobatannya mana? Itu tuntutan Bapak Ibu. Itu sebagai nilai fairness-nya. Supaya Bapak Ibu menyadari, pertobatan itu sangat amat penting. Yang kedua, hidup yang sudah bertobat. Hidup yang sudah bertobat. Bagaimana kondisinya? 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jikalau seseorang hidupnya sudah bertobat Bapak Ibu, dia mengerti dirinya itu siapa, yaitu dia adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan, dan mengerti akan belas kasihan Tuhan, dan menghargai akan belas kasihan Tuhan, menghargai akan pengorbanan Tuhan, dan dia mengerti apa yang harus dilakukan seumur hidupnya, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Itu orang yang sudah bertobat. Beda ya dengan yang pertama. Jadi kalau orang sudah bertobat, dirinya itu berharga di mata Tuhan. Dia paham betul dan menghargai pengorbanan Tuhan dan menghargai kasih Tuhan dan menghormati nilai Tuhan. Sehingga hidupnya tetap di dalam Tuhan, hidupnya tidak mau lagi bercampur aduk dengan hal-hal nilai yang najis. Sehingga hidupnya selalu dalam kekudusan sebab dia tahu persis. Tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Tuhan. Dan hidupnya sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang telah dipisahkan, dikhususkan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, itu orang yang sudah bertobat. Jadi beda sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengaku, saya sudah bertobat Pak, tetapi masih melakukan nilai yang buruk. Nah, makanya itu kebodohan Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Tidak punya patokan hidup sebagai orang Kristen. Patokannya hanya berapa tahun saya menjadi Kristen. Itu tidak valid Bapak Ibu. Ya kan, patokan menjadi Kristen adalah sudah bertobat. Tatkala Anda sudah bertobat dan hidupnya adalah melakukan kehendak Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, itu orang yang sudah bertobat dan tidak bisa bercampur aduk dengan orang-orang yang susah bertobat atau orang yang tidak bertobat. Dan orang yang sudah bertobat Bapak Ibu, dirinya tidak bisa dihakimi. Artinya begini,
Setiap kita yang sudah bertobat, saudaraku, kita tidak merasa seperti apa? Seperti terdakwa. Enggak, karena dia dirinya udah tahu, saya sudah bertobat. Jadi patokannya sudah jelas, arah hidupnya sudah jelas, tujuan hidupnya sudah jelas, dan akan mendapatkan apa di dalam akhir hidupnya dia sudah jelas. Sehingga kondisinya adalah kondisi orang yang sudah bertobat. Jadi dia tidak bisa lagi untuk digoco, tidak bisa lagi untuk dikeco, tidak bisa lagi untuk kondisinya mengikat dirinya kembali kepada nilai dosa. Karena dia menjadikan dirinya sudah sebagai nilai yang kudus, nilai yang terpisah dari nilai hal yang najis, nilai yang terpisah dari nilai keduniawian dan kedagingan. Karena dirinya menyatakan kepada dirinya sendiri adalah dia sudah bertobat. Bapak Ibu perlu paham kalau orang yang sudah bertobat, saudaraku, itu setiap harinya melakukan firman Tuhan. Sebab dia tahu iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi tidak bisa bertukar atau tidak bisa bercampur, Bapak Ibu, dengan orang-orang yang kondisinya susah bertobat dan tidak mau bertobat. Dan orang yang sudah bertobat, saudaraku, tidak kondisinya terpicut dengan hal-hal keduniawian. Hidupnya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Sebab dia sangat menghargai kasih karunia. Dia sangat menghargai anugerah Tuhan. Sangat menghargai belas kasihan Tuhan. Makanya kalau orang sudah bertobat, Bapak Ibu, itulah orang yang benar-benar serius dengan kasih karunia Tuhan, serius dengan anugerah Tuhan. Dia tidak mau mempermainkannya. Jadi penting bagi setiap kita harus sudah bertobat. Agar nama Tuhan saja yang kita permuliakan, bukan yang kita permalukan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jelas, saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan korban yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi itu orang yang sudah bertobat. Jadi sangat jelas, kita tidak bisa mengalami degradasi. Dan kita benar-benar mempunyai posisi atau disposisi yang jelas. Jadi kita mempunyai patokan yang jelas. Sehingga kita hidup sebagai orang Kristen yang tidak mengalami kebingungan, kebimbangan, keraguan. Jelas hidup kita untuk siapa. Siapa yang kita permuliakan, siapa yang kita sembah. Untuk apa kita hidup. Kita sudah jelas, kita untuk mencari menjala jiwa-jiwa agar nama Tuhan dipermuliakan. Itu orang yang sudah bertobat, Bapak Ibu. Kita harus paham dengan hal tersebut. Yang ketiga, hidup yang setia bertobat. Bagaimana pertobatan kita? Yang dianggap setia itu stabil, konsisten sampai kita tiada, sampai kita mati. Kita lihat Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskannya dan dikasihannya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan mendengar orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Saudaraku, orang yang sudah bertobat, orang yang stabil bertobat, orang yang selalu dalam pertobatan, dia sudah menyelesaikan hidupnya, sudah menyelesaikan dirinya, sudah mematikan dirinya dan menjadi manusia baru. Dengan manusia barulah itu benar-benar dia berjalan dengan keyakinan yang teguh bahwa keimanannya, kedewasaan rohaninya saudaraku stabil sampai akhir hayatnya dan menunjukkan nilai kesetiaan. Itu orang yang selalu dalam pertobatan, itu orang yang selalu stabil dengan pertobatan. Dengan telah mematikan manusia lamanya, maka selesailah sudah mereka dengan dirinya, sehingga mereka memulai kehidupannya dengan mengenakan manusia barunya yang sesuai dengan firman Tuhan dan setia bertekun untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, itu orang yang stabil dalam bertobat, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, di sini nggak bisa rancu. Patokannya sangat amat jelas. Tujuannya sangat jelas, pedomannya sangat jelas, informasinya sangat jelas. Sesuai yang firman Tuhan katakan bahwa seseorang itu harus mematikan dirinya sebagai manusia lama dan untuk menjadi manusia baru. Jadi kita nggak baku tukar. Tidak nilai-nilai mengalami degradasi, Bapak Ibu. Jadi kondisi orang yang stabil dalam pertobatan, orang hidupnya yang setia dalam pertobatan sudah jelas. Sampai akhir hayatnya hanya mempermuliakan nama Tuhan. Dan dia tidak lagi mau mencemarkan dirinya untuk sampai selama-lamanya. Jadi patokannya, pegangannya sangat jelas. Tuhan, firman Tuhan Bapak Ibu, kondisinya itu selalu memberikan satu nilai kejelasan. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Sudah jelas Bapak Ibu? Tetap di dalam Kristus. Kita lihat Filipi 1 ayat 20-21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kondisi orang yang setia bertobat. Jadi hidupnya, matinya adalah untuk Kristus. Itu nilai keuntungan. Nilai yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak ada pedoman hal tersebut, kekristenan kita mau diapakan? Iman kita mau diapakan Bapak Ibu? Iya kan? Kita nggak ada nilai kejelasan. Makanya banyak orang Kristen yang boring. Dan akhirnya murtad. Karena nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada pengertian yang jelas, dan tidak ada akhir yang jelas. Dan di situ dia mengalami kebingungan, sehingga masuk dalam perangkap-perangkap si iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Dan akhirnya bagaimana dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Itu akhir kondisi yang Rasul Paulus alami. Bahwa mengenai diri dia, darahnya sudah dicurahkan, dan mengenai diri dia, sudah mengakhiri pertandingan yang baik, dan sudah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Jadi sekarang telah tersedia baginya, bagi Paulus, mahkota kehidupan. Sehingga dikaruniakan kepada Paulus oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagaimana Bapak Ibu dengan pertobatanmu? Apakah stabil? Apakah konsisten? Apakah konstan? Atau jatuh bangun dalam dosa?
Jadi kita sudah punya 3 golongan, 3 kriteria pertobatan. Jadi kita di situ ada di mana. Sehingga kita bisa memahami apa yang kita harus rubah, apa yang harus kita pertahankan. Kalau tidak punya patokan itu Bapak Ibu, ya kan akan kacau nilai pertobatan kita. Dan tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Anda boleh tersinggung dengan ucapan ini. Ya kan Anda boleh mengagung-agungkan kasih karunia. Tetapi kalau tanpa pertobatan, kata di Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Perbuatan apa Anda lakukan setiap hari yang mengkondisikan Anda beriman kepada Tuhan Yesus? Kalau perbuatan jahat, kalau perbuatan najis, apakah itu dianggap sebagai orang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang selalu melakukan firman Tuhan sampai matinya. Sampai usai dia hidup. Hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidupnya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Hidupnya hanya untuk bukan mempermalukan Tuhan, tetapi selalu dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga layak menerima mahkota kehidupan. Ingat baik saudaraku, di mana golongan pertobatanmu? Di yang pertama, di yang kedua, atau di yang ketiga? Semua Bapak Ibu, saya berharap mengerti, memahami nilai khotbah ini, yaitu nilai pertobatan. Tanpa pertobatan Bapak Ibu, kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Jangan coba-coba mempermainkannya. Ya kan saudaraku, jangan menghina kasih karunia Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini memberkati kita karena dia adalah terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendapatkan kehendak Tuhan dalam pertobatan sehingga kami paham hidup kami setelah menerima kasih karunia-Mu, setelah menerima pengorbanan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kami harus bertobat. Kami tidak boleh main-main lagi dalam kehidupan ini dengan dosa, dengan kenajisan. Kami hidup harus mempermuliakan nama Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh metanoia, berbalik arah. Yang tadinya kesukaan kami berbuat dosa, kemudian berbalik arah, kesukaan kami sekarang adalah mempermuliakan nama Tuhan. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan, berkati dimanapun jemaat-Mu berada dan berkati mereka dengan firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.